Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang kami hormati, kemudian Bapak penceramah Dr. Haji Safruddin MAG yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, sebelum kita mendengarkan ceramah zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat ini, mungkin perlu juga kami sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat. Yang pertama, setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 11 sampai waktu zuhur kita memiliki program tahsinul Quran untuk memperbaiki bacaan Quran. Itu dibimbing langsung oleh Al-Mukarram Dr. Haji Rafles MSI. Beliau adalah qari terbaik Sumatera Barat dan juga qari terbaik nasional. Beliau juga Dewan Hakim MTQ nasional sampai saat ini. Jadi bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dapat hadir pada hari Senin sampai hari Kamis setiap hari jam 11 sampai dengan waktu zuhur. Kemudian kita juga membuka program tahfizul Quran. Jadi akan dibimbing nanti oleh imam-imam kita. Kebetulan imam kita adalah hafiz Quran 30 juz dan berprestasi nasional. Ya, pernah juara musabaqah hifzul Quran nasional 30 juz dan juga musabaqah tafsir bahasa Arab tingkat nasional. Jadi kita punya guru-guru yang cukup berkualitas. Kemudian di masa Covid kita diharapkan tetap menjaga mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Mudah-mudahan kita terjauh dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaah yang berbahagia, 15 menit ke depan kita akan mendengarkan ceramah oleh Yang Mulia Dr. Haji Safruddin MAG. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa huwal ladzi anzala al-Qur'anal karim fihi hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa fi ayatil ukhra kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum
al-fasiqun. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja menciptakan kita, tidak saja memfasilitasi kita, tidak saja memberi kita berbagai keperluan dan kebutuhan hidup, tapi Allah karena maha pengaturnya, beliau siapkan untuk kepentingan kita ini, yaitu bimbingan, petunjuk, hidayah. Bila kita umat manusia tidak ada dasar yang akan kita jadikan tolok ukur bertindak, berfikir dan berbuat, bila tidak ada jalan yang jelas yang bisa kita tempuh, dan bila tidak dijelaskan pula tujuan akhir dari kehidupan kita, kita akan sengsara. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam waktu yang sangat padat singkat ini akan dikemukakan pesan Allah. Pertama di surat Ali Imran ayat 104, dan yang kedua surat Ali Imran ayat 110. Dua ayat ini inti pesannya itu ada kemiripan, tetapi ayat 104 itu ditujukan kepada orang mukmin. Bagaimana seorang mukmin menghadapi masa depannya? Bagaimana seorang mukmin itu harus sukses hidupnya? Ada 3 hal yang membuat suksesnya orang mukmin itu. Itulah yang dikemukakan oleh ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hai umat beriman, hai umat Islam, dimanapun posisimu, sebagai siapapun di muka bumi ini, jadilah di muka bumi ini pertama. Tidak pernah jenuh menyampaikan kebaikan. Maknanya, bapak-bapak, ibu-ibu, seorang muslim, seorang mukmin, bila ia berfikir, bila ia berpendapat, bila ia mengemukakan gagasan, atau lebih jauh lagi, bila ia mengemukakan sebuah ide, bila ia menurunkan sebuah kebijakan, bila ia akan menandatangani sebuah surat keputusan, isinya itu harus untuk kepentingan kebaikan bersama. Itu modal sukses. Yang kedua, modal sukses itu apa itu? Yang keduanya, wa ya'muruna bil ma'ruf. Dia mengerjakan yang baik, yang ma'ruf. Jadi lidahnya bicara yang baik, kemudian tindakannya bil ma'ruf. Perilakunya bil ma'ruf. Apa bil ma'ruf itu, Bapak Ibu? Mastahsanahu asy-syar'u wal aql. Sesuatu yang dipandang baik oleh syarak dan akal. Susunan kalimatnya seperti itu.
sesuatu yang dipandang baik oleh syara dan akal, jangan dibalik. Bukan sesuatu yang dipandang baik oleh akal baru syara, tidak. Jadi ukuran baik tidaknya sebuah tindakan seseorang itu ditolerir apakah atau tidak oleh syara. Yang kedua, diterima akal. Benar kata akal dan betul kata syara, laksanakan. Itu yang dimaksud ya'muruna bil ma'ruf. Syarat sukses ketiga adalah wa ya'muruna wa yanhauna 'anil munkar. Mereka berhenti dari membuat kemungkaran atau berhenti menerbitkan sesuatu yang bisa menghasilkan kemungkaran. Coba. Jadi tidak asalan. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita, apapun tindakan kita itu tidak boleh asalan, harus punya dasar yang kokoh. Disinilah letak peran Al-Quran menjadi pembimbing dan menentukan arah kita pergi kemana, caranya bagaimana, dasar kita menuju arah itu bagaimana. Ini misi Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan tadi, ayat inilah yang ditujukan kepada orang mukmin. Wahai orang mukmin, 3 hal itu harus dijaga. Bicara. Kalau pejabat buat SK, kalau penguasa, kalau buat kebijakan, buat regulasi, dasarnya untuk kebaikan bersama. Tidak boleh hanya semata-mata ekonomi. Tidak boleh. Sebuah kebijakan tidak boleh hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi saja. Kalau hanya untuk kepentingan ekonomi saja, makanya sebahagian wanita menjual dirinya. Itu. Maka yang kita sebut bil ma'ruf tadi adalah sesuatu yang bisa dan diterima oleh syara dan diterima oleh akal. Baru orang ini akan menjadi sukses, kata Al-Quran. Yang kedua, ayat 110 itu ditujukan kepada ahli kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini ditujukan kepada para ahli kitab. Apa kalimatnya? Kuntum khaira ummah. Wahai ahli kitab, sebenarnya kamu ini dahulu direncanakan, dipersiapkan untuk Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu juga harus mengerjakan yang ma'ruf. Dan kamu juga tanhauna 'anil munkar. Kamu juga mesti berhenti dari kemungkaran. Ada yang ketiga lagi, wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaannya, ayat ini ditujukan kepada siapa tadi? Ditujukan kepada ahli kitab. Mestinya, kata ayat ini, ahli kitab itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan jadi pengacau dia. Kaum muslimin dan muslimat yang disebut ahli kitab oleh Al-Quran itu dah Yahudi dan Nasrani. Siapa realitasnya di dunia sekarang? Bapak Ibu saja yang menjelaskan. Rabab yang menyampaikannya. Mestinya itu. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka? Walau amana ahlul kitab. Seandainya ahli kitab
beriman kepada Allah dan hari yang akhir pula, lakana khairun lahum, pasti itu memberikan kebaikan kepada mereka. Tetapi apa? Hanya sedikit yang ikut beriman dan mayoritas mereka menjadi orang kafir dan orang fasik. Wa aktsaruhumul fasiqun, yang dominan mereka menjadi orang fasik. Fasik itu garis miringnya kafir. Kaum muslimin, apa fasik itu? Fasik itu dia mengerti yang benar, tapi yang benar itu dicampakkannya, dia pindah ke yang batil. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini perlu kita ulang-ulang kembali gagasannya, bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah dan kita difasilitasi, seterusnya kita diberi bimbingan untuk terarah hidup kita ini dan untuk jelas tujuan yang ingin kita capai. Kaum muslimin, ayat ini relevan kita hubungkan dengan realitas kehidupan kita hari ini. Betapa pentingnya kita mendasari kehidupan kita dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan, ma'in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sebaliknya bisa dipahami hadis ini, kalau dasar bertindak, dasar berbuat, konsideran yang disiapkan untuk membuat sebuah regulasi itu tidak berasal dan bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, itu bisa sesat ujungnya, bahkan bisa menyesatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Disinilah letaknya kaum muslimin, betapa Al-Quran sangat bertegas-tegas memberikan peringatan kepada kita supaya jalan kita lurus dan supaya juga tujuannya terarah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya catatan-catatan singkat di kultum salat zuhur ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an